Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Isniati Royhama dengan NIM 1901020029 dari kelas 4A1 Akuntansi Pagi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang mengenal akuntansi perbankan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisaan, dan penafsiran data keuangan. Jadi, disimpulkan pengertian akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang meliputi pencatatan, pengklarifikasian, penilaian, dan penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Ada yang tahu siapa sih pemakai laporan keuangan bank? Pemakai laporan keuangan bank terdiri dari yang pertama ada pemilik perusahaan, kreditur atau debitur, pemasok, dan investor potensial. Kemudian ada karyawan buruh, pihak manajemen, analisis keuangan, dan konsultan manajemen. Lalu ada pialang atau broker, penjamin emisi, badan legislatif, pengelola pasar modal, organisasi pengusaha, pakar dan konsultan hukum, pakar ekonomi, dinas perpajakan, kemudian ada badan-badan pemerintah, penerbit media massa, serikat pekerja, devisa dan biro riset, dosen dan mahasiswa, guru dan murid, para pesaing perusahaan, dan masyarakat umum. Apa ada yang tahu kapan sih akuntansi perbankan diterapkan di Indonesia? Pada saat pemberlakuan PAPI 2008 dan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009. Dan perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia sebagai petunjuk pelaksanaan dari PSAK. Maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku. Apakah ada yang tahu di mana akuntansi perbankan diterapkan? Jadi, akuntansi perbankan diadopsi khusus untuk mencatat segala transaksi yang bersangkutan dengan aliran kas perbankan. Maka dari itu, akuntansi perbankan diterapkan atau diberlakukan di bidang perbankan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jenis perbankan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 bahwa jenis perbankan yang diakui di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, bank umum, dan yang kedua adalah Bank Pengkreditan Rakyat atau yang sering disingkat dengan BPR. Selanjutnya, mengapa akuntansi perbankan digunakan dalam dunia perbankan? Ada yang tahu? Karena akuntansi perbankan memiliki tujuan penting seperti yang pertama, menyediakan informasi keuangan, dan yang kedua, membantu pihak yang memiliki kepentingan untuk menilai kondisi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih tahapan proses akuntansi bank? Dan ternyata akuntansi bank itu memiliki beberapa tahapan proses akuntansi. Yang pertama yaitu ada dokumen dasar transaksi. Dokumen dasar transaksi merupakan bukti awal melakukan pencatatan transaksi dokumen dasar berupa slip atau voucher yang berhubungan dengan transaksi perbankan seperti penyetoran tunai nasabah, slip penarikan tunai nasabah, dan lain sebagainya. Dan untuk yang kedua,
ada buku jurnal atau buku harian, yaitu kegiatan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada hari itu. Kegunaan dari buku jurnal ini untuk mengetahui jumlah transaksi yang terjadi beserta pemikiran dan jumlah mutasi dalam satu hari kerja. Untuk yang ketiga, ada buku besar atau book ledger. Buku yang berfungsi untuk mengelompokkan transaksi harian pada posnya masing-masing. Contohnya, buku besar kas. Yang keempat, ada neraca saldo atau trial balance. Laporan yang merupakan penjabaran saldo dari perkiraan-perkiraan buku besar. Yang kelima, ada jurnal penyesuaian atau adjustment. Jurnal yang dibuat untuk melakukan penyesuaian terhadap transaksi-transaksi yang terjadi, baik yang dicatat maupun yang memerlukan korelasi jika terdapat kesalahan dalam pencatatan sebelumnya. Yang keenam, ada neraca lajur atau kertas kerja yang merupakan kombinasi dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang berguna untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh, ada laporan keuangan bulanan. Laporan ini yang terdiri atas neraca, laba rugi, laporan arus kas, dan laporan komitmen dan kontingensi yang dilakukan sebagai sarana pengambilan keputusan. Untuk yang kedelapan atau yang terakhir, ada analisis laporan keuangan. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank yang terdiri atas analisis rasio kapital, aset-aset manajemen, earning, dan liquidity. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang akuntansi perbankan. Sekian untuk pembahasannya. Apabila ada salah kata dan salah bicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.